Dan ini bonus untuk klien-klien ke MC ku. Jadi kalau misalkan gue MC acara apapun, misalkan sama lo nih kita jalan MC apa, mau nggak lo belajar? Mau nggak gitu kan? Iya. Oh, eliminasinya seperti itu jadi ya. Iya, memang balik lagi sih, seberapa lo mau masuk ke dunia radio itu gitu. Udah masuk, akhirnya dijadwalin lagi untuk pertemuan berikutnya. Ternyata udah mulai kelihatan tuh, oh dari sekian 30, 40, 50 itu gue lupa, jadi setengahnya nih. Setengah langsung? Setengah ya, 36-an lah mungkin, 36 apa? 36 deh kalau nggak salah. Oke. Cuma setengahnya, udah barulah di situ sistem training dimulai. Ceng-ceng gitu. Sistem trainingnya mereka jadi yang kita dulu bilang ya, berarti supporting tools berarti diajarin, berarti lo pakai menggunakan mixer, habis itu teknik miking, berarti dari awal banget, dari teknik. Misalkan skillnya apa, pelafalan A, I, U, E, O dengan jelas itu seperti apa, intonasi itu apa, artikulasi itu apa, smiling voice itu apa, itu belajar banget dari situ. Kayak, oh sebelum siaran lakukan pemanasan, seperti apa pemanasannya, lion face, A, I, U, E, O gitu-gitu tuh belajar semua di situ. Dan sampai berapa lama akhirnya seorang Dina punya program, akhirnya siar? Itu yang ditunggu-tunggu nggak sih sebagai seorang announcer? Itu ternyata masih lama perjalanannya. Dan ingat RP 0 alias tidak digaji ya teman-teman gitu. Jadi ya udah ibaratnya kayak ikut les kali ya. Ikut les, gue pagi ya udahlah di rumah apa segala macam gitu. Terus malamnya gue ikut training itu belajar dari Juni, Juli, Agustus tuh baru diuji lagi. Ada ujiannya. Oke, berarti itu bisa dibilang tahap eliminasi berikutnya. Iya, dan tapi selama masa training itu juga satu persatu hilang tuh. Kayak, aduh nggak bisa nih, gue nggak bisa datang. Jadi gue nggak ikut kelasnya, udah 2 kali nggak ikut, ya udah bye. Berarti bisa dibilang kayak pada saat lu jadi announcer pun juga ada hukum alam di situ ya? Ada banget di situ. Berarti balik lagi seperti kayak lu bilang bahwa pada saat lu mau jadi announcer, berarti orang selama ini mikir harus ekspresif, harus bawa, harus ini. Ternyata lu mau atau enggak, lu persistence atau enggak di situ. Iya, mau apa enggak? Karena yang terbukti dari lu adalah pada saat udah masuk di level ketiga saja interview udah lolos, masih kepotong 15 lagi dari training, masih tumbang-tumbang juga. Tidak sekuat mental itu untuk ada di industri ini berarti ya? Iya, sebenarnya gini, kan balik lagi tadi kan yang ikut tuh banyak banget dari basic kerjaan yang beda. Yeah. Ada yang misalkan, oke, gue udah jalan sebulan nih, bulan Juni aman. Nah di saat Juli, kantornya ada anniversary, mau nggak mau dia panitia, waduh jadi bagian dari situ, meeting apa segala macam. Satu hari nggak ikut, terus minggu berikutnya dia nggak ikut, udah mau nggak mau. Terus ada juga yang kayak fresh graduate, aduh gue dapet interview kerja nih gitu kan, nggak mungkin dong gue ikutan training juga di radio ini, ya udah mau nggak mau cut kayak gitu. Jadi akhirnya yang dari lu itu terbentuk akhirnya jadi berapa orang? Dari yang ujian itu ya, yang sampai ke tahap ujian ya, itu sekitar 20-an. Sampai yang hari ini masih bertahan? Enggak, cuma 4. Cuma 3. Seangkatan gue kan? Wow, cuma 3. Dari yang tadi. Sampai sekarang kan? Yang sampai sekarang cuma bertiga. Sorry, berempat, tinggal berempat. Jadi emang ya prosesnya panjang. Tapi selama dari bulan Juni itu gue ikutan training kan. Juli tuh udah mulai masuk pengenalan alat kayak mixer, apa segala macam. Ini mixernya boleh saya ngoperatorin? Mulai sombong. Kayak mixing lagu gitu. Tapi ingat ya, belum masuk ruang siaran. Ya masuk sih cuma untuk lihat-lihat doang. Kayak gini baunya. Nggak, tapi bener-bener duduk di ruang siaran tuh belum. Jadi ya cuma di ruang produksinya. Jadi berarti ini studio siaran, samping kita ada ruang produksi. Udah kan, habis itu ini ruang siaran, terus ruang produksi. Ya gue cuma area bermainnya di ruang produksi. Ruang produksi itu kalau gue kalau nggak salah, kalau radio itu dibagi 2 kan ruangannya. Iya, ada satu emang lu sebagai untuk penyiar, kaca, lalu ada operator. Nah, ya cuma di ruangan itu. Oh, berarti masih belum merasakan wangi-wangi untuk masuk ke pintu di situ ya. Cuma lihat, ya udah, gitu. Itu juga boleh pakai ruang produksi setelah selesai maghrib. Karena kan di jam-jam ada acara. Iya, di jam-jam itu kan mereka bikin produksian kan, entah bumper, entah apa segala macam gitu.
gitu. Oh ya udah malam lagi kenanya. Ya udah habis itu ujiannya pun seakan-akan gue siaran, ibaratnya ini ruang produksi, di belakang ini udah PD gue, Aspidi, MD gue lagi 4 orang lagi di sini. Jadi gue siaran, gue operatorin ini, ya udah seakan mereka nggak ada. Dan mereka bawa papan, kertas isinya kayak mau pencurian emang. Ada juga yang udah ikutan training tapi di saat ujian dia nggak bisa ikut, ya udah kan gagal berarti kan. Gitu. Pertanyaan gue berarti habis setelah day training, perasaan lu apa pada saat pertama kali seorang Dina masuk dan on air suara secara live di radio itu rasanya gimana? Ya pasti deg-degan lah, gue megang apa sih ini mixer aja juga kayak aduh ini gimana ya? Kayak pelan-pelan banget, terus pastikan bener-bener udah off, terus kayak gimana tadi gue gitu. Pastilah pertama kali banget kan. Hancur gak sih untuk pertama? Enggak, karena udah di skrip. Oh. Iya, kan kita belajar nulis. Kita belajar nulis apa yang mau kita sampein kan. Itu kan kita pelajarin di situ. Oke. Gue juga penasaran gini. Untung lo ngomong skrip. Banyak orang yang berpikir bahwa kenapa atau kok bisa sih seorang announcer radio itu bisa ngomong 2 jam, apalagi lo siaran sendiri kan? Sendiri. Kok bisa sih dia siaran sendiri ngomong 2 jam? Kan kasarnya kayak lu ngomong sama diri sendiri nih. Betul. Kok nggak ada jedanya, nggak ada patahannya, atau mungkin kalau di radio bilang nggak ada dead air-nya nih. Itu gimana sih? Emang sudah lu bikin panjang sampai 2 jam kah? Atau emang kreativitas akhirnya? Awalnya ya masuk dalam proses pembelajaran training itu tadi. Lo belajar dikasih pembelajaran penulisan juga gitu. Materi apa yang mau lo sampein di siaran. Ada beberapa pakem-pakemnya. Kayak misalkan beberapa tulisan tuh kayak ada punchline, bridging. Yeah. Pertama bridgingnya apa, isinya apa, punchline-nya apa. Dulu gue belajar saat dulu sih seperti itu ya. Karena gue cuma dikasih waktu ngomong 1 menit. Di dalam 1 menit itu lo mau kasih bridgingnya apa nih, terus isinya apa, punchline-nya apa, dan dibikin KISS, keep it short and simple. Gue masih inget banget pelajaran itu, ya kan? Karena pasti berhubungan dengan durasi ya? Dengan durasi ya? Tapi seiring perkembangan era juga, orang tuh dengerin radio nggak pengen yang kayak gitu kok. Orang tuh pengen ditemenin. Ya lama-lama berkembang kan. Oh nggak cuma gitu doang, dia semenit doang, enggak. Ada sekarang ada tambah 1,5 menit. Lu sapa pendengar lo hal basa-basi yang kayak walaupun cuaca tuh kayak apa, macetnya kayak apa, ya udah itu disampein. Lo akan merasa kayak bener. Ada radio yang cuma ngasih info doang. Ada radio yang emang dia nemenin. Nah, itu balik lagi ke radio lo tuh mau kayak gimana. Itu kan sesuai juga sama radionya. Gue makanya tadi langsung kebayang. Gue terakhir itu dengar salah satu stasiun radio. Bahkan dia itu menggambarkan kayak suasana di kantor dia tuh kayak gimana. Jadi jadi pendengar pun merasakan kayak ada feel-nya nih, kayak gue lagi ada di samping lo. Iya, itu semua dipelajarin di masa training gue. Sampai pertama kali gue siaran juga materi lu udah ada punchline, ada bridging, ada isi, ada punchline. Tapi kok nggak ada rasanya ya? Lu taruh deh foto siapa di deket komputer, lu tempelin, biar lu seakan-akan ngobrol sama dia. Gue kayak gitu. Karena nggak ada rasa, kata bos gue saat itu ya. Lu siaran sih smiling voice, tapi kok aku kayak nggak dapet ya. Gimana nih triknya? Coba taruh foto di situ. Taruh foto, jadi seakan-akan gue ngobrol. Tapi lu pernah nggak siaran sama berdua juga atau selalu sendiri? Pernah beberapa kali siaran berdua pernah. Berdua dengan sendiri teknik pasti berbeda lagi. Beda lagi. Jam juga ngaruh loh. Lo jam siaran pagi, jam siaran siang, jam siaran sore itu beda lagi. Akan ngerasa pagi pasti lo diminta kayak energi lo ya pagi gitu. Kayak jangan kayak malam. Jadi kayak lo siaran jam 6 pagi, siaran sampai jam 10 itu akan misalkan agak tinggi up gitu kan. Nanti lo di siaran jam 4 sore, kalau siaran jam 4 sampai jam 8 malam itu kan ada pergantian tuh. Dari terang ke malam. Betul. Nah, itu juga lo gimana nih nge-twistnya? Nggak mungkin dong udah masuk di jam-jam 6, jam-jam 7 lo akan serame jam 6 pagi gitu. Apalagi lo saat lo siaran sendiri ya. Itu
ya bangun kreatif sendiri, karena ini show gue mau tunjukin ini gue, dah. Jadi makanya setiap orang siaran mau di jam yang sama kayak gue nih, misalkan gue sekarang siaran jam 10 sampai jam 2, ya itu akan beda. Nah, menariknya gini, sama aja seperti kayak tadi lu cerita udah banyak, gue akhirnya mulai mengerti bahwa seorang announcer itu juga sama seperti kayak di dunia artis lah ya, perfilman. Lu harus memiliki karakter. Nah, ada karakter. Seorang Dina sendiri tuh membangun karakter di radio tuh bagaimana? Karena kan orang nggak bisa ngeliat muka ya, cuma suara. Berarti kan lu benar-benar mengeluarkan karakter, sama orang kayak, ini kayaknya Dina deh, ini kayaknya ini deh, iya kan? Iya. Bagaimana lu membangun karakter lu melalui suara dan pembawaan? Awal-awal gue masuk 2015 itu kan gue masih umur 23 lah ya, masih umur 23. Sedangkan iRadio tuh segmentasinya dewasa muda. Gue bilang kayak, ya udah lo kayak baru anak kuliahan banget. Nah itu gue suruh naikin dikit tuh karakternya. Jadi kayak lo tuh udah 25, terus kayak baru kayak emang lagi masuk masa-masa kerja apa segala macem kayak gitu. Ya bangun karakter sendiri akhirnya. Kayak terus ternyata lo kalau masalah percintaan lu tuh udah pernah berpacaran berapa kali kayak segala macam kayak gitu. Jadi nggak memberikan saran sih, lebih ke kayak sharingnya seperti apa kayak gitu. Ya itu kan semua hasil googling lah, cari. Gak mungkin pengalaman saya sendiri kan, pengalaman saya nol. Gitu. Kalau lo gaul mungkin tempat rekomendasi gaulnya lo akan seperti apa kayak gitu. Itu berarti kan dari segi pembawaan ya. Iya. Tapi adakah karakter yang dibuat khusus atau misalkan gue terakhir itu dengar bukan podcast, YouTube-nya Desta. Desta sama Nikta Gina waktu itu. Iya. Desta sama Nikta Gina waktu itu dia salah satu announcer yang bilang bahwa suara mereka pun juga cempreng sebenarnya. Iya. Tapi itu menjadi suatu karakter yang orang ingat kayak ini kayaknya suara Desta deh. Iya. Nah, ya itu juga bisa disetting. Tergantung kebutuhan sama radionya sih biasanya kayak gitu. Nah, lu sendiri berarti akhirnya membuat karakter itu dari pembawaan berarti. Iya, pembawaan. Ya nggak jauh beda sama gue biasanya aja gitu. Tapi gue lebih bangun karakter kayak gue mau jadi temen lo nih di perjalanan. Lebih ke kayak teman, bukan ada kan karakter juga kayak misalkan program pagi atau misalkan program sore yang lebih ke ngebanyol segala macam. Nah, gue nggak di ranah itu tuh. Gue maunya nemenin apa segala macam. Iya. Gue sapa lo. Misalkan gue ketemu Anton di WhatsApp gue, ya gue sapa Anton. Misalkan Din hari ini gue lagi perjalanan nih menuju apa sih namanya tempat ini, Bu? Cibubur misalkan. Aduh, gue sapa, gimana Anton? Perjalanan semoga lancar ya. Oh sampai, iya. Gitu ya, cuma sekedar buat jadi temen mendengar aja. Itu yang tadi makanya juga lo bilang bahwa masuk radio pun ada pakem-pakemnya di situ. Balik lagi ke apa yang dibutuhin sama radionya. Radionya butuh apa, lo di jam berapa, dan lo pelajarin semuanya. Skemanya. Sehingga akhirnya mungkin itu tadi akhirnya terjawab juga bahwa kenapa bawel itu atau ekspresif tidak menjadi syarat utama berarti. Karena terkadang ada, ya benar juga, kadang-kadang kalau ada yang siaran malam tuh kadang-kadang ada yang sampai jam 12 malam. Itu kan sebenarnya cuman sebagai teman lagi mau tidur. Iya. Yang kayak tidur nggak ada temen chat, yang jomblo-jomblo nggak ada tempat chat. Nah, lu berarti memposisikan diri sebagai kayak temen curhatnya mereka yang kayak ini ada kita loh di sini. Iya, kayak gitu. Yes. Iya, ya oke, gue kasih informasi, tapi informasinya sebagai yang friendly nih, gitu. Yang nemenin nih, oh kayak ngobrol sama teman. Iya juga nih si Dina gitu. Iya, jadi sehingga tidak dibangun boundary sih, kayak lo sebagai penyiar, gue sebagai pendengar. Enggak. Gue maksudnya dari sisi saat gue training, maksudnya dari awal gue juga, gue belum pernah pindah ke radio komersil lain sih. Kayak gue setia di sini ya. Oke, gue dibangun karakternya seperti itu gitu. Dan gue membangun kayak nggak ada gap nih antara pendengar gue, listeners, dan penyiarnya. Tapi ada juga yang saat di dunia nyata kayak misalkan di acara-acara off air kita nih, ada yang ya udah ada penyiar juga yang cuma iya gitu doang. Kalau gue ya mau nggak mau kan ya berteman dong, kan citra yang sudah dibangun seperti itu. Tapi ya memang ya udah tahu sama tahu aja gitu. Tapi memang ya nggak akrab-akrab banget juga lah gitu. Kan nggak tahu juga orangnya siapa. Gitu. So berarti memainkan peran juga perlu di situ ya. Peran, karena itu salah satu juga menjadi
karakter yang akan terbentuk ya. Karena radio tuh servis kan. Iya, itu salah satu servis yang. Dan sebenarnya gue nggak tahu deh. Kalau gue melihat industri radio sama industri perfilman, kalau perfilman ini kan orang menjadi kagum ya, kayak gue suka sama dia, gue sama dia. Kalau di radio itu announcer dibangunnya citranya sebagai temen nggak sih, yang kayak gue dengerin lo loh, gue lagi main tuh dengerin lo, gue sebelum tidur dengerin lo, jadi tapi kayak ada punya aja temen secara kita bukan virtual ya, tapi emosional, kedekatan emosional, betul. yang kadang-kadang jadi kangen kan, kayak udah malam mau dengerin siaran dia deh, kayaknya gue kayak happy banget kok dengerin dia. Ada sih beberapa pendengar gue yang Mbak Dina hari ini lo nggak siaran ya, kayak gitu. Hari ini siapa yang siaran gitu kan, si ini, kenapa Mbak lu kemana, kayak gitu, ada aja kayak yang temen, makanya itu tadi gue bilang ya. Makanya kenapa maksudnya gini, mungkin udah bawaan juga dari kepribadian sendiri gitu ya, maksudnya tidak membeda-bedakan lah mana penyiar, mana pendengar gitu kan. Sama halnya kayak misalkan gue menginterview musisi yang ya Allah siapa sih, misalkan kayak Armada tiba-tiba datang studio gue, ya gue mau posisi sudah diwanti-wanti gitu, maksudnya dari pihak saat gue waktu training, posisi lu narasumber nih, jangan sampai lu kayak cuma cuma gitu-gitu doang ya, lo timbal balikin, lo tuh posisinya sama, cuma lo lebih naik dikit gitu kan, karena lo yang punya hostnya, lo yang punya rumah. Jangan sampai lo di bawah itu, bukan cuma musisi gitu, tapi kayak dari kementerian kan kadang-kadang suka ada kerjasama kan, kementerian apa segala macam, ya udah lo kan yang punya rumah nih, jangan sampai lo di bawah itu gitu. Dan ngulik sih itu jadi salah satu juga teknik yang harus dipelajari lagi untuk ngulik, karena berbeda lagi ya dengan lo bawain acara sama lo interview seseorang. Tekniknya yang digunakan pasti berbeda lagi. Beda banget, tapi lo juga harus punya bekal nih. Misalnya hari ini gue mau interview musisi A. Musisi baru banget nih dari jebolan ajang apa. Yang gitu lu kan? Juga nyari datanya pun juga masih dikit banget. Tapi sebenarnya dia punya sosial media kan. Di situlah. Ternyata nih orang suka banget makan dimsum. Ternyata nih orang udah 3 hari terakhir gue liat di IG story-nya upload mulu minuman boba. Jadi itulah bisa yang menjadi di situ yang lo bisa jadikan bridging ya untuk ngomong apanya. Bisa hari ini udah ngeboba belum Ton? Kak kok tahu sih? Iya kan gue liat di story lo gitu. Berarti itu bisa digunakan sebagai bridging atau bisa digunakan ice breaking di awal ya? Enggak, kalau di awal enggak gue keluarin. Itu malah enggak. Di awal justru pertanyaan standar. Macet ya kesini? Enggak dong, tapi itu penting karena gue pengen tahu emosional dia. Enggak kok, bener. Emang dari daerah mana gitu? Misalkan dari Cibubur nih. Ya ampun jauh kali Cibubur ke sini. Tapi nggak apa-apa ya, kita interview dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Gitu. Justru nggak di awal dikeluarinnya. Karena disitulah lu melihat emosional dia akan lu bawa di ritme yang mana ya? Iya, belum lagi kalau misalkan promo juga, misalnya dia digeber nih dalam sehari 5 radio. Terus kita ke bagian radio yang kelima. Lo ngomong itu lagi, capek kan? Jadi sisi lainnya yang dikulik. Sejauh ini gue merasa puas kalau interview beberapa teman-teman musisi ya. Kak, kok tahu? Kamu tuh suka banget ya posting di IG harus yang senada. Terus kalau baju sukanya earth tone. Kak, kok tahu? Iya, kok lihat banget sih. Iya, habis senang banget lihat IG-nya rapi banget. Ya ampun Kak, aku tuh sensitif loh kalau misalkan IG-ku nggak rapi tuh gemes sendiri. Gitu, jadi obrolannya ke yang lain. Jadi lu bisa dibilang selama lu menjadi announcer 5 tahun ya? Enggak dong, lebih ya. 2006. 6 tahun dong, 2015 6 tahun ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sekarang ini untuk lu pendewasaan diri sebagai announcer lebih mulai mengenal orangnya sekarang akhirnya ya. Setelah lu udah ngerti teknik, setelah lu ngerti public speaking, sekarang lu mengerti orangnya seperti apa. Karena di situ lalu mulai bisa memetakan ya, kayak ini orang lagi apa sih moodnya, gue harus nanti ngebawa ritmenya apa. Karena kan kalau radio sekali take selesai kan, nggak mungkin diulang-ulang terus kan ya. Dan ini bonus untuk klien-klien ke MC-ku. Jadi kalau misalkan gue MC acara apapun, misalkan sama lo nih kita jalan MC apa, entah hari ketiga, pertemuan ketiga atau apa, gue bawain makanan kesukaan lo atau apa, ya itu bonus treatment aja sih.
Kayak anjir nih lo nemu ini dari mana gitu. Kok lo tahu sih gue suka ini? Kan gue udah riset gitu. Jadi penting sih. Ya gue sering meriset beberapa narasumber, tapi kalau gebetan sendiri sih kicep ya. Gagal mulu gue. Gitu. Din, tadi sempat lu nyinggung juga bahwa MC public speaking itu juga menjadi salah satu yang menunjang sebenarnya pada satu sebagai announcer. Nah, cuman di sini mungkin di video kali ini yang ada, gue juga happy karena kedatangan lo juga. Setidaknya kita bisa men-sharingkan kepada orang bahwa selama ini orang ini kan berpikir bahwa public speaking itu adalah emang suatu teknik berbicara. Sehingga akhirnya lo mau jadi announcer, lo mau jadi MC, lo mau jadi presenter, mereka berpikir bahwa dengan satu teknik, dengan satu pelajaran yang sama itu bisa melakukan semuanya. Tapi nggak tahu kalau di pengalaman gue merasa itu hal yang berbeda nggak sih? Kayak misalnya sih contoh, gue juga di public speaking, gue juga di public speaker. Tapi dong, kayak gini kan lo juga butuh skill kan? Sama, tapi pada saat gue diposisikan tiba-tiba ada di tempat lo sebagai announcer, kayak gue juga blank nggak sih sebenarnya? Menurut gue beda sih jalannya. Iya kan ya? Iya beda, karena lo belajar public speaking secara umum, bonus banget kalau lo bisa gitu. Tapi begitu lo mau coba sebagai host, MC, terus lo mau radio juga, lebih kerucutin lagi tuh. Oh, MC kayaknya ada kelasnya lagi deh. Lo ikut kelas MC-nya. Kayaknya gue MC aja tapi radio nggak begitu tertarik. Ya udah, radionya nggak usah gitu. Lo lebih fokus ke MC-nya aja. Misalkan MC pun ada jenisnya kan. MC kondangan, MC acara seminar ulala, MC dahsyat, inbox dan lainnya beda banget. Nah, di sini mungkin pas juga lo bisa kita bisa sharingin ke beberapa teman kita juga, adik-adik kita atau orang-orang yang pengen masuk di dunia public speaker ya, entah apapun itu dia keinginannya. Sebenarnya hal pertama yang membedakan dulu nih, ini kalau gue di sini sharing sebagai seorang public speaker, sebagai as a trainer ya, kalau gue melihat bahwa perbedaan gue sebagai trainer dan lo sebagai announcer, public speakingnya sama betul yang tadi dasar. Tapi pada saat kita membawakan dan goals akhirnya yang berbeda nggak sih sebenarnya? Iya dong, tujuan akhirnya beda. Tujuan akhirnya beda, sehingga akhirnya pada saat kita mengemas tekniknya untuk kita engagement, melakukan kepada pendengar atau sebagai penonton atau misalkan sebagai peserta, akan berbeda juga di situ teknik-tekniknya. Beda, karena kan itu tadi tujuannya juga beda kan? Iya dong. Menurut gue ya kalau lo mau fokusnya ke dunia radio, ya itu tadi seluk-beluk yang rahasianya orang nggak tahu, itu kan cuma bisa didapetin di acara-acara training, acara-acara kelas pendalaman lagi lebih ke radio broadcasting kayak gitu. Walaupun cara dan metodenya udah banyak nih sekarang, ada webinar, ada live Instagram. Beberapa teman-teman gue yang berada di circle radio broadcasting tuh udah suka banyak sharing juga di sana gitu. Jadi kalau lo emang tujuan goalsnya mau ke radio, ya arahinnya ke sana sih. Nah itu dia mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman yang nonton podcast ini atau dengar podcast ini juga, bahwa pada saat kalian ingin menjadi public speaker, tentukan dulu sebenarnya kalian belajar ini mau kemana sih arahnya, supaya juga ke depannya kalian bisa menjadi seorang yang profesional ya. Maksudnya mempelajari hal-hal yang mungkin di industri tersebut akan berbeda dengan industri seperti kayak lo di radio, seperti gue kan berbeda. Tapi kalau mau belajar secara umum, mau tambah misalkan tambah percaya diri lagi apa segala macam, pengen lebih lancar deh kalau berkomunikasi sama orang lain, boleh banget lah. Itu justru kunciannya di situ. Dari situ dari situlah yang kita tahu bahwa kita mau ke kanan ke kiri atau lurus. Betul. Sehingga minimal kalian emang harus tahu dulu nih, karena basic. Banyak orang kadang-kadang juga suka bingung sih, maksudnya dengan ketemu sama gua orang yang kerja di depan kamera, orang yang kerja di depan orang, terus tiba-tiba kayak lo aslinya kok agak pendiam ya nanti ya. Jadi ntar lo udah siap buat MC, langsung diajak. Oh kita apapun siap lah. Iya. Nah itu makanya kadang-kadang orang bilang bahwa kenapa sih lo aslinya itu kalau udah di belakang layar, lo menjadi orang yang pendiam sebenarnya. Tapi kalau ya gue cuma bilang kayak gue nggak terlalu suka sesuatu hal itu yang gue menjadi suatu point of interest orang. Tapi orang suka nanya kayak, nah tapi kan lu ngomong depan orang gitu, kalau lu bisa lancar kayak gitu. Nah makanya gue selalu bilang bahwa
pada saat kita kerja di salah satu industri ini, bukan menjadi suatu hal mutlak kalau lu bawel itu juga bisa sukses, atau lu diem nggak bisa sukses juga di public speaker. Iya, bener-bener. Ya kan karena lu punya ketertarikan di dunia ini. Iya, jadi gue kadang-kadang suka mengencourage orang-orang bahwa kayak orang-orang yang mungkin nggak pedean, orang-orang yang merasa kayak, aduh kak aku tuh pengen banget jadi announcer, atau kak aku pengen banget jadi MC, aku pengen jadi presenter, aku pengen jadi public speaker, tapi aku tuh orangnya diam, aku tuh orang ini. Menurut gue kayak mau belajar enggak gitu kan. Iya. Intinya adalah bukan masalah apa yang lu lihat, karena kalau lu lihat pasti lu nggak tahu di belakang kita seperti apa. Misalkan contoh kayak seorang Dina aja, orang lihat kayak wah gila ya dia udah 6 tahun menjadi seorang announcer di satu radio. Ternyata perjalanannya cukup panjang untuk sampai di announcer tersebut gitu. Dan mengalami fase tengah malam gue ke radio untuk mixing. Jam 1, jam 2 malam. Itu ada shifting ya. Jadi satu orang sejam-sejam sih. Tapi tetap aja rumah gue di Pondok Aren, Tangsel ke Sarinah. Itu lumayan banget saat untuk itu. Mixing. Nah itulah mixing perjalanan itulah yang orang-orang sebenarnya harus tahu bahwa kehidupan seorang announcer di luar sana yang kalian dengar tiap hari. Kalian mungkin salah satu fans atau salah satu pendengar dari seorang Dina, pendengar setia dari iRadio, bahwa di belakang itu ada perjuangan yang seorang Dina lakukan untuk sampai di tahap seperti ini. Iya, tapi gue juga salut sama teman-teman yang kayak lo Ninton, lo bikin podcast apa segala macam, itu kan juga butuh keberanian ya buat tampil ya dong, untuk produksi apa segala macam. Lu mau apa enggak bikinnya? Betul. Iya kan? Kalau lu nggak niatin dari awal, apakah podcast ini akan jadi? Tidak. Karena emang itu balik. Gue setuju banget dari hari ini gue ketemu sama lo. Sebelumnya gue terima kasih banget lo dari ini datang. Tolong kasih applause, sound effect, keblok. Jadi bisa nggak? Biasa di mixing. Gue tapi terima kasih banget hari ini lu datang, karena dari lu datang ini gue pun pribadi, makanya kenapa gue senang setiap ketemu orang baru, gue belajar hal-hal baru di sini. Dan satu emang kalau gue simpulin semuanya buat nanti pendengar podcast kita dan yang nonton podcast kita adalah sebenarnya pekerjaan apapun di industri apapun, intinya pada saat kalian mau sukses adalah kalian mau atau enggak. Iya, mau bangga. Pada saat karena bisa atau tidak bisa itu bisa dipelajari nantinya. Iya, benar. Tapi lu akan menjadi bisa pada saat lu mau atau tidak, dan lu persisten di situ. Iya, gue di situ. Anaknya gue mau aja dulu, udah. Oke, so berarti itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Dina, thank you hari ini udah sharing semuanya. Moga-moga yang dengerin semua di sini bisa belajar bahwa kalian tetap gapailah mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian setinggi mungkin. Kalian usaha di situ. Seorang Dina pun saja mengalami fase naik turun sampai akhirnya jadi announcer di sini. Gue pun juga sama sebagai podcaster, tetap berjuang di sini. Yang penting kita mau atau nggak di situ. Ya, ayo dong, ayo jangan lupa untuk dengerin iRadio juga ya. Aku siaran setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang di iRadio Jakarta 89,6 FM 100% musik Indonesia. Oke, kalau gitu saya Arnold Yusto dari I Think Podcast. Izin pamit, terima kasih Dina. Bye.